Nah, saudaraku, tema dari keempat Injil adalah tentang Kristus. Bagaimana penjelmaannya, bagaimana pelayanannya untuk umum, kematiannya, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Akan tetapi, masing-masing hal itu melukiskan gambaran yang unik dari pelayanan dan hidup anak Allah. Matius menulis untuk orang-orang Kristen Yahudi. Dia mencoba meyakinkan para pendengar Yahudi bahwa Yesus adalah anak Abraham dan Daud, Raja Israel, Mesias yang benar. Bukunya mengutarakan Kristus sebagai guru besar dan menunjukkan bagaimana dia cocok sebagai gambaran yang lebih besar dari sejarah orang Yahudi. Untuk mencapai hal ini, Matius menunjuk kepada gegenapan nubuatan-nubuatan Perjanjian Lama orang Yahudi yang tidak akan menarik bagi orang yang bukan Yahudi pada saat itu. Sementara, Markus bukanlah seorang saksi mata peristiwa-peristiwa yang digambarkannya. Walaupun dia sangat mengenal Injil itu karena ia mendengarnya dari penjelasan Petrus. Dengan menuliskan bukunya untuk orang yang bukan Yahudi, ia menjelaskan kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi, misalnya Paskah, untuk para pembaca yang tidak mengenal peristiwa-peristiwa tersebut. Oleh karena tanda ajaib memberi kesan kepada orang-orang Roma, maka Markus menekankan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Bagaimana dengan Lukas? Lukas, seorang sejarawan dan tabib, bekerja sama dengan Paulus. Dia menelusuri garis keturunan Kristus sampai ke Adam, bapa dari manusia. Sedangkan Matius yang menulis untuk orang Yahudi menelusuri nenek moyang Kristus sampai ke Abraham. Lukas juga menulis tentang percakapan Kristus dengan orang-orang yang bukan Yahudi dan warga negara Roma. Oleh karena dia memberi catatan Injil yang paling lengkap, maka dari tulisannya lah kita mempelajari banyak tentang kelahiran dan pelayanan Kristus di Berea. Bagaimana dengan Yohanes? Yohanes, seorang ahli teologi, sebagai yang paling muda dari murid-murid itu, dia membuka hatinya kepada Yesus dan berbicara tentang apa yang dilihatnya sendiri. Seperti kita bisa lihat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1-3. Sebagai seorang yang saksi mata, Yohaneslah satu-satunya yang mencatat pelayanan Kristus yang mula-mula di Yudea dan pelayanan yang mula-mula bersama dengan pemimpin-pemimpin Yahudi. Dengan menarik, Yohanes mencatat pertentangan di bait suci, bukannya tanda-tanda ajaib. Ia menyatakan Allah dalam rencana keselamatan dan berulang-ulang mengutip ucapan Yesus pada saat Yesus berkata, "Dia yang mengutus aku." Berbicara kepada umat Kristen, Yohanes menyajikan Yesus sebagai pencipta yang hidup serta juru selamat yang tersalib bagi seluruh dunia. Saudaraku, pencipta semua ide itu dapat mengesankan pikiran yang berbeda-beda dengan ide yang sama. Namun masing-masing dapat mengutarakannya dengan cara yang berbeda, akan tetapi tanpa pertentangan. Sesungguhnya perbedaan yang ada itu janganlah mengejutkan serta membingungkan kita. Jarang ada dua orang yang memandang serta menyatakan suatu kebenaran di dalam cara yang benar-benar sama. Masing-masing memikirkan serta mengutarakan hal tertentu sesuai dengan pengetahuan serta pendidikan oleh mana ia dihargai. Sinar matahari menyinari benda-benda yang beraneka ragam, memberi kepada benda itu warna yang beraneka ragam. Terima kasih kepada Allah untuk cahaya tersebut yang dapat menyinari pikiran kita melalui Injil atau melalui keempat Injil yang Tuhan berikan melalui para hambanya. Kiranya Tuhan berkati kita semua.